Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam. Tanya jawab Alkitab malam. Hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Eti Mendur. Shalom, saya mau bertanya. Apakah yang dimaksud dalam Yeremia 9 ayat 4? Mohon penjelasannya, Pendeta. Terima kasih. Baik, kita bacakan ayatnya. Yeremia 9 ayatnya yang keempat. Isinya, baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Wah, satu ayat ini aja Pendeta dipertanyakan. Silakan Pendeta. Jadi Jeffrey dan Stephen, apakah kalian berteman? Berteman, Pendeta, sangat dekat. Kalau kita mau ikut ini ayat, wah ini mengatakan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, jangan percaya. Wah. Kalau mau ikut langsung ini ayat. Iya, ini betul. Bahaya ini. Lalu Jeffrey pun tidak mau percaya kepada saudara-saudara. Tapi apa maksud daripada ayat ini? Jadi terima kasih sekali lagi Ibu Eti Mendur. Apa kabar? Puji Tuhan. Jadi ayat ini harus kita lihat dalam konteksnya. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Ini dimulai dari pasal yang ke-8, paling tidak ya, dia punya konteks yang paling dekat. Ini dimulai dari pasal yang ke-8, pada waktu Yeremia mengucapkan dan membuat daftar dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Allah dan hukuman yang akan mereka terima. Bahkan di pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-18 di sana, ada ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Kenapa? Oleh karena kejahatan mereka. Kenapa sampai terjadi demikian? Mengapa sampai mereka itu melakukan yang jahat? Coba kita baca sekarang pasal 9, ayat yang ke-3. Ayatnya yang ketiga. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur. Dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Terima kasih. Jadi konteksnya adalah, ini adalah teman-teman dan saudara-saudara yang melawan Tuhan, yang betul-betul memberontak, bukan hanya melawan, memberontak terhadap Tuhan. Padahal mereka adalah tadinya umat-umat Allah. Nah, apa yang mereka lakukan pada waktu mereka memberontak terhadap Tuhan? Ayat 3 mengatakan mereka mengeluarkan ucapan-ucapan dusta. Jadi kalau orang yang tidak percaya, tidak takut akan Allah, tidak hidup menurut kehendak Allah, melawan dan memberontak terhadap Allah, lalu mengucapkan kata-kata dusta dalam berbagai bentuk, ya jangan dipercaya. Itu maksud dari pasal yang ke-9, ayat yang ke-4. Kita baca lagi sampai ayat yang ke-7. Baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, silakan. Ayatnya yang ke-5. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Ya, tidak mau bertobat. Hanya mau mengucapkan dusta. Jadi Alkitab mengatakan supaya kita mempunyai banyak penasehat. Karena kalau ada banyak penasehat, maka kita mempunyai pandangan yang lebih baik. Tapi siapa yang kita izinkan dan kita terima nasihatnya? Janganlah kita menerima nasihat mereka yang memberontak terhadap Allah. Biarlah kita menerima nasihat mereka yang mengasihi Tuhan. Supaya nasihat mereka juga itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan.
ayat yang ke-6. Kalau di ayat yang ke-15, ayat yang ke-5 dikatakan mereka malas untuk bertobat. Ayat yang ke-6 mengatakan mereka enggan mengenal Tuhan. Malas bertobat, enggan mengenal Tuhan. Makanya orang-orang itu di bangsa Yehuda, karena mereka sudah membiasakan diri menipu, berdusta, maka Tuhan mau supaya umatnya berhati-hati, jangan sampai mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Apalagi kalau ini adalah nabi-nabi palsu. Karena dalam Yeremia ada contoh nabi palsu juga yang menipu. Janganlah didengarkan. Itu yang dimaksudkan dengan pasal 9 ayat 4. Yeremia 9 ayat 4. Bukanlah suatu ketetapan bahwa mulai sekarang ini, tidak usah dengar siapa-siapa. Mau saudara, mau teman, jangan dengar. Bukan itu maksud ayat ini. Maksud ayat ini adalah, marilah kita tidak mendengarkan dusta dari mereka yang membenci kebenaran. Jangan mendengarkan tipu muslihat dari mereka yang malas bertobat, yang enggan untuk mengenal Tuhan. Jangan mendengarkan tipu muslihat mereka. Itu maksud ayat tersebut. Baik, terima kasih. Dalam konteks kita sekarang ini, ya. Iya, silakan pendeta. Dalam konteks kita sekarang ini, justru kita harus lebih banyak saling menasihati. Coba dibaca pasal Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru sekarang harus saling menasihati, bahkan semakin giat. Jadi, karena Jeffrey dan Stephen adalah sahabat, ya saling menasihati, saling mendoakan, saling menguatkan. Karena kita sama-sama takut akan Allah. Apalagi sudah dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.